Oke, kembali lagi bersama saya di channel Berancur Mopi. Di video kali ini Berancur Mopi akan menceritakan alur cerita yang berjudul Freelance. Film ini mengisahkan seorang mantan anggota pasukan khusus yang mengharuskan dirinya terjun payung ke dunia militer lagi guna menyelamatkan negara yang sangat kaya raya akan kekayaan alamnya dari orang-orang yang haus dengan kekuasaan. Oke, tanpa berlama-lama mari kita gaskan saja ke alur cerita filmnya. Selamat menonton. Film dimulai dengan rombongan tentara yang turun dari bus. Setelah semua tentara turun dari bus, entah kenapa komandan tentara itu amuk-amukan tepugu. Dan salah satu tentara itu bernama Melson. Melson adalah salah satu tentara angkatan darat yang sangat gagah, beringas, dan galak. Kemudian Melson menikah dan dia dikaruniai seorang anak perempuan. Di pagi hari yang cerah, Melson dan tentara rombongan lainnya mendapatkan misi. Dan misinya itu adalah dia harus membunuh seorang presiden yang bernama Penegas. Melson dan teman-temannya naik ke helikopter. Di tengah-tengah hutan pas Melson mau turun dari helikopter, tiba-tiba helikopter itu meledak. Dan hanya Melson yang selamat dari kejadian itu. Dari kejadian itu dia berhenti sebagai tentara dan lebih memilih hidup bersama keluarga kecilnya yang bahagia. Di pagi hari yang cerah, Melson sehabis mandi junub langsung mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan di tengah perjalanan ke sekolah, anaknya bercerita dia sering ingin dicium oleh teman cowoknya. Kemudian Melson pun memerintahkan anaknya untuk memukul tenggorokan anak yang akan mencium dia. Setelah mengantarkan anaknya ke sekolah, Melson bertemu dengan seorang temannya. Temannya bernama Scott. Scott menawarkan pekerjaan kepada Melson dan upahnya itu sangat besar dan suatu saat dia akan menelpon lagi. Tak berselang lama datang lagi teman Melson yang bernama Sebastian. Sebastian menawarkan bisnis kepada Melson dengan upah yang sangat besar. Sebastian adalah seorang pengacara yang handal. Kemudian Sebastian mengajak Melson ke tempat yang ingin ditunjukkan kepada Melson. Sampailah di tempat itu dan ternyata tempat itu adalah markas CDI. Dan Sebastian pun menjelaskan kepada Melson, markas CDI adalah markas perdagangan senjata yang lengkap. Lalu Sebastian mengajak Melson untuk bergabung dengan dia dan untuk berbisnis. Awalnya Melson menolak. Tapi setelah dipikir-pikir lebih dalam, Melson membutuhkan uang itu karena Melson sekarang udah berkeluarga dan harus memberi makan anak istrinya. Kemudian Sebastian menunjukkan rekaman video kepada Melson. Dan rekaman video itu tentang masa lalu Melson saat jadi tentara militer angkatan darat. Dan di rekaman itu terlihat Melson dan teman-temannya sedang di helikopter dan akan menjalani misi menangkap Presiden Penegas. Kemudian Sebastian menawarkan bisnis kepada Melson dan bisnis itu adalah Melson harus mengawal jurnalis pergi ke negara Paldonia. Awalnya Melson menolak pekerjaan itu, tapi Sebastian memberi upah yang sangat begitu besar sehingga Melson menyetujui bisnis itu. Kemudian Melson menjemput anaknya pulang sekolah. Sesampainya di rumah, Melson bilang kepada istrinya, ia ingin pergi berbisnis dan ia harus meninggalkan rumah cukup lama. Melson juga bilang ke anaknya bahwa dia ingin pergi berbisnis ke keluar kota selama beberapa hari. Besoknya Melson menemui jurnalis itu. Jurnalis itu bernama Nona Wellington. Melson dan Nona langsung bergegas pergi ke negara Paldonia. Singkat cerita, Melson dan si Nona telah sampai di Paldonia. Si Nona langsung disambut dengan baik oleh Presiden. Presiden langsung bergegas mengajak si Nona ke mobil dan langsung mengajak mereka ke kediamannya. Pas di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di tengah hutan, mobil yang dikendarai anak buah Presiden meledak. Ternyata Melson, si Nona, dan Presiden dicegah oleh sekelompok tentara bayaran.
Kemudian Melson dan si Nona melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki di tengah hutan. Sejenak Melson istirahat dan langsung menelepon temannya. Dan temannya bilang dia akan menjemput Melson sekarang pakai helikopter. Setelah Melson selesai menelepon temannya, tiba-tiba si presiden meminjam telepon Melson. Dan si presiden langsung menelepon Jorge. Dia ngasih tahu kabar dia tadi pas di perjalanan. Melson dan si Nona melanjutkan perjalanannya. Sebastian melepon Melson dan ia akan segera bergegas menjemput Melson pakai helikopter. Tak berserang lama helikopter itu datang. Tiba-tiba pas helikopter itu mendarat, bukan teman Melson melainkan orang suruhan Jorge untuk membunuh Melson dan si Nona. Dan helikopter itu langsung mengejar Melson dan si Nona. Helikopter itu terus mengejar Melson. Kemudian Melson menggunakan snipernya untuk menembak helikopter. Dan tembakan Melson tepat sasaran. Seketika helikopter itu terjatuh dan hancur. Entah ngumpet di mana, tiba-tiba presiden datang dan menyelamatkan si Nona yang terpojok. Berselang lama Jorge datang melihat helikopter yang jatuh ditembak oleh Melson. Dan ternyata itu helikopter adalah kiriman dari si Jorge. Dibarengan dengan datangnya Kolonel Comus. Kolonel Comus adalah seorang pemberontak yang ingin menguasai negara Paldonia. Singkat cerita, Melson, si Nona dan presiden tiba di desa Sabrina. Melson dan si Nona disambut dengan baik oleh teman-temannya presiden di desa Sabrina. This is my oldest friend, Néstor Sandoval. Tibalah wawancara antara si Nona dan presiden. Di wawancara itu presiden bilang negara Paldonia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Billions out of our natural resources in the back of my people. Dan presiden juga bilang di wawancara itu ada segerombolan pemberontak yang ingin menguasai negara Paldonia. Seketika hati Melson dan Nona tersentuh dan sangat terharu. Tibalah di malam hari dan pesta pun dimulai. Si Nona dan presiden berdansa dengan penuh hati gembira. Di pagi hari yang cerah, presiden mengantarkan makanan kepada Melson dan si Nona. Kemudian Melson menelepon Sebastian dan menanyakan kepada Sebastian. Setelah menelepon Sebastian, Melson lanjut menelepon anak tercintanya. Karena Melson sangat kangen banget sama anaknya itu. Dan Melson juga bilang kepada istrinya bahwa dia bentar lagi mau pulang. Tak berserang lama datanglah segerombolan pemberontak yang mencari presiden. Kolonel itu berteriak-teriak memanggil nama presiden. Kemudian kolonel itu menanyakan di mana presiden. Temannya presiden tidak memberitahu keberadaan presiden. Dan kolonel itu langsung menghajar temannya presiden itu. Kemudian presiden menghampiri kolonel itu. Dia bilang kepada kolonel, "Kau mencari aku. Ini aku, Penegas, presiden Paldonia." Lalu Melson menyuruh si Nona untuk menaiki kuda. Kemudian presiden diajak Melson untuk naik kuda dan untuk kabur dari kejaran kolonel. Tak berselang lama dari kejaran segerombolan anak buahnya kolonel, tiba-tiba kuda yang dinaiki si Nona terjatuh dan si Nona berhasil ditangkap oleh kolonel itu. Kolonel itu membawa si Nona pergi. Singkat cerita, presiden dan Melson mampir ke kafe untuk bertemu dengan ayahnya presiden. Di kafe itu mereka bertiga merencanakan rencana untuk menyelamatkan negara Paldonia. Di situ juga presiden memperkenalkan Melson kepada papahnya.
Kemudian Melson dibawa presiden ke kota Paldonia. Saat Melson melangkah, Melson terheran karena di setiap tembok banyak sekali lukisan wajah presiden. Tak berselang lama Melson dihampiri segerombolan militer bayaran dan disitulah rencana Melson dan presiden berjalan mulus. Saat Melson dan militer bayaran itu mau saling tembak, si militer bayaran itu licik dan membawa si nona ke hadapan Melson. Dan disitulah Melson tidak bisa berkutik sama sekali. Entah dari mana munculnya tiba-tiba presiden datang membawa rombongan warganya untuk menyerang militer bayaran. Dan semua warga itu melempari militer bayaran dengan bom molotov. Di situ juga si nona berhasil diselamatkan oleh Melson. Kemudian si nona, Melson dan presiden kabur melewati terowongan untuk menemui Jorge di gedung istana. Saat presiden, Melson dan si nona tiba di istana, entah kenapa Jorge sangat kaget melihat presiden. Jorge mengira presiden udah tiada. Entah tidak disangka tiba-tiba Jenderal Martinez menembaki presiden. Setelah ditembaki ternyata presiden tidak mati. Ternyata presiden memakai baju anti peluru. Dan terjadilah di situ tembak menembak sehingga presiden dapat mengalahkan Jenderal Martinez. Dan Melson juga berhasil menembak Jorge. Disitulah Jorge terbaring lemah karena dia ditembak oleh Melson. Dan disitu juga Jorge menghembuskan napas terakhirnya. Kemudian tentara presiden menghampiri presiden. Dia ingin menembak presiden. Di situ presiden meyakini semua tentaranya agar tidak menembak dia. Presiden bilang kepada semua tentaranya, aku hanya ingin ada kedamaian serta ada kemerdekaan dan tidak ada tumpah darah sesama rakyat sendiri. Kemudian datanglah segerombolan militer bayaran menyerang tentara presiden dan terjadilah baku tembak sangat brutal. Melson, presiden dan si nona berhasil kabur, tetapi militer bayaran itu tidak berhenti mengejar mereka. Presidente. Sí. Dan berambisi ingin membunuh presiden. Kemudian Melson berkelahi dengan militer bayaran itu tanpa menggunakan pistol. Dan terjadilah baku hantam yang sangat sengit. Sementara itu si nona sibuk memotret peperangan antara militer bayaran dengan tentara presiden. Di situ Melson sangat kewalahan menghadapi ketua tentara bayaran itu. Entah tiba-tiba si nona datang menolong Melson, seketika tentara bayaran itu langsung tumbang dipukul tenggorokannya oleh si nona. Sementara tembak-menembak antara tentara presiden dan tentara bayaran masih berlanjut sengit. Kemudian Melson mengambil senjata tentara presiden yang sudah tumbang dan ikut menembaki tentara bayaran itu. Satu persatu tentara bayaran itu tumbang ditembaki oleh Melson. Tidak lupa si nona memotret Melson saat Melson menembaki tentara bayaran itu. Tak berselang lama anggota CDI datang membantu Melson. Baku tembak menembak itu berlangsung sengit dan menegangkan. Dan seketika itulah berita di televisi terlihat negara Paldonia dan tentara bayaran sedang berperang. Dan akhirnya cerita peperangan berhasil dimenangkan oleh negara Paldonia. Ketika presiden sedang berpidato sambil dipotret oleh para wartawan. Di pidato itu presiden bilang dia sangat bahagia karena bisa mempertahankan negara Paldonia. Di rumah istri Melson juga bahagia karena melihat Melson masuk ke televisi dan bangga karena Melson udah menjalani misinya dengan lancar dan mulus. Kemudian Melson pulang menemui istrinya dan anaknya dan film pun berakhir.
Itu saja yang bisa saya rangkum dari cerita film Freeland. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Saya admin pamit undur diri.